nama saya Imarotus Suaida SPD MPD. Saya adalah dosen tetap Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, yakni melakukan pengajaran kepada mahasiswa. Nah, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistika Ekonomi yang dibebankan pada semester 2 dengan bobot SKS-nya yaitu 3 SKS. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dan mata kuliah Statistika Ekonomi ini dilakukan selama 16 pekan. 14 pekannya yaitu perkuliahan pada umumnya, dan 2 pekannya yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada 1 pekan untuk UTS dan 1 pekan lagi untuk UAS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah statistik itu ada 3. Di afektif itu diharapkan mahasiswa itu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas apa yang telah dia pelajari. Kalau dalam hal ini adalah statistika ekonomi di bidang keahliannya secara mandiri dan independen. Untuk psikomotoriknya diharapkan mahasiswa itu dapat menguasai teori konsep statistik itu dan dapat melakukan diskusi mengenai statistika ekonomi yang menarik dan mudah dipahami. Lalu untuk di bidang kognitifnya, yaitu diharapkan mahasiswa itu dapat menilai permasalahan-permasalahan statistika ekonomi dan mencari solusinya sehingga dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah Statistika Ekonomi. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah Statistika Ekonomi itu ada beberapa topik bahasan yang akan dipelajari, yaitu diantaranya adalah pengantar statistik, di mana pengantar statistik itu ada konsep dasar statistik itu seperti apa, lalu data itu seperti apa, jenis-jenis data itu seperti apa, penyajian data itu seperti apa. Lalu yang kedua yaitu masuk ke ukuran tendensi sentral dan variasi kelompok. Di sini untuk ukuran tendensi sentral yang dibahas yaitu ada mean, ada median, ada modus, dan untuk variasi kelompok yang dibahas itu ada skenes dan kurtosis untuk statistik deskriptifnya. Lalu setelah itu yang ketiga yaitu adalah peranan statistik dalam penelitian. Yang keempat itu adalah teknik pengambilan sampling yang sering digunakan, atau konsep teknik pengambilan sampling itu seperti apa. Lalu selanjutnya itu ada konsep dasar pengujian hipotesis. Di sini sudah mulai dikenalkan apa itu hipotesis, terus bagaimana hubungan antara hipotesis dengan penelitian, hubungan antara hipotesis, statistik, dan penelitian itu seperti apa. Konsep dasarnya saja. Nanti untuk selanjutnya akan dibahas di mata kuliah yang selanjutnya. Lalu masuk ke bab yang berikutnya itu ada pengujian-pengujian. Ada pengujian hipotesis deskriptif, ada pengujian hipotesis komparatif, ada pengujian hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis deskriptif pun itu nanti dibagi lagi. Ada apabila hipotesis deskriptif itu pakai statistik parametris atau non parametris. Terus untuk hipotesis komparatifnya itu nanti dibagi antara 2 sampel atau K-sampel. Terus untuk hipotesis asosiatifnya nanti juga dibagi lagi antara statistik parametris sama non parametris. Terus lalu yang terakhir itu ada materi tentang analisis korelasi, analisis komparasi, dan analisis regresi. Nah, regresi yang dijelaskan pada statistika ekonomi ini adalah regresi sederhana dan regresi ganda. Jadi masih sebatas konsepnya, konsep dari regresi itu seperti apa, bagaimana cara membuat persamaan regresi, nah seperti itu. Nah, dapat dilakukan uji regresi itu jika ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, nah seperti itu.
Lalu metode pembelajaran yang digunakan itu adalah ada beberapa metode pembelajaran. Ada ceramah, lalu ada juga selain ceramah agar kelasnya interaktif, ada juga diskusi yang diselingi dengan tanya jawab seperti itu. Nah, sedangkan untuk evaluasi pembelajarannya saya menggunakan tes. Jadi nanti tesnya itu dibentuk seperti game. Nah, biasanya itu dinamakan dengan word game. Seperti itu. Jadi mahasiswa tidak bosan ya habis diberikan materi lalu tugas. Nah, tugasnya itu dalam bentuk game. Jadi mereka tetap bisa paham dengan materinya tapi juga tidak bosan. Untuk bobot penilaian, itu saya bagi 10% itu dari absensi atau kehadiran. Nah, 20% itu dari tugas. Bisa dari tugas, bisa dari keaktifan mahasiswa dalam berpendapat, gitu, atau keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi atau tanya jawab, antusias mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, nah, seperti itu. Nah, 30%-nya itu UTS dan 40%-nya itu UAS. Nah, berikut ini akan saya tampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Statistika Ekonomi di semester 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih. Oke, masih semangat? Masih. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan statistik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai pengantar statistik atau konsep dasar dari statistik. Kalau teman-teman dengar kata-kata statistik, yang terngiang apa? Angka. Oke, selain angka, grafik, data, boleh, ada data, ada angka, ada grafik. Nah, itu masuk ke dalam bentuk-bentuk dari penyajian data statistik. Tadi ya disebutkan ada grafik, kayak tadi. Nah, sebenarnya apa sih statistik itu? Jadi statistik itu adalah statistik itu adalah penyusunan data, penyajian data, hingga menarik kesimpulan dari suatu persoalan atau suatu permasalahan atau dari data penelitian. Misalkan statistik pertumbuhan ekonomi, nah kayak gitu. Statistik pendapatan tahunan gudang garam, nah kayak gitu. Apakah menurun? Nah itu seperti itu. Nah kalau statistika beda ya antara statistika dengan statistik. Kalau ada A-nya di belakang, itu ada kata-kata di depannya, yaitu ada pengetahuan yang berhubungan dengan cara menyusun data, dengan cara mengolah data, dengan cara menampilkan datanya, hingga menarik kesimpulan dari data penelitian. Kalau saya terlalu cepat menerangkan, bilang ya. Oke. Terus, ada yang ditanyakan untuk perbedaan antara statistik dan statistika? Belum. Oke, sekarang kita sebenarnya apa sih fungsi dari statistik? Fungsi dari statistik itu banyak sekali. Jadi fungsi dari statistik itu salah satunya adalah untuk menyajikan data penelitian, boleh, data statistik. Kayak tadi ya, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya itu. Terus yang kedua itu untuk menganalisis atau menguji validitas dari datanya. Ini datanya valid atau enggak sih? Ini datanya bisa dipercaya enggak sih? Itu. Apakah datanya ini hanya hoax saja atau dia itu reliable atau dapat dipercaya? Nah kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah untuk menganalisis atau mengolah data. Kayak gitu. Terus selanjutnya
Nah, ini macam-macam dari statistik. Statistik secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Oke, statistik deskriptif namanya aja udah deskriptif ya. Deskriptif itu menggambarkan, menjelaskan dari data penelitian. Jadi dia hanya fungsinya itu ya cuma menggambarkan, mendeskripsikan data penelitian. Tapi kalau statistik inferensial itu dia sudah ke tahap yang lebih lanjut lagi, yaitu dia sudah menganalisis data, mengolah data, hingga menarik kesimpulan dari data penelitian, kayak gitu. Nah, nanti di statistik inferensial ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada statistik parametris sama non-parametris. Oke, statistik parametris itu digunakan jika datanya berupa data interval dan rasio. Kalau statistik non-parametris, datanya berbentuk nominal dan ordinal. Ada syarat tambahan lagi, kalau pakai statistik parametris dia harus berdistribusi. Oke, datanya harus berdistribusi normal dan datanya harus homogen atau sama gitu. Kalau dia tidak bisa memenuhi syarat ini, maka dia nanti bisa pakai non-parametris. Kalau non-parametris itu bebas, loss. Mau dia datanya tidak normal, datanya tidak homogen, itu dia loss, kayak gitu. Dia bisa pakai statistik non-parametris. Sorry. Nah, ini adalah salah satu contoh dari statistik inferensial. Statistik inferensial tadi adalah statistik yang digunakan untuk mengolah data hingga menarik kesimpulan. Ini di sini. Mengolah datanya di sini bahwa t-test sebesar 0,73 dengan nilai signifikansi 0,05. Ini untuk olah datanya, menganalisis datanya. Nah, mengambil kesimpulannya di sini. Oh, terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pembelajaran langsung. Oh, ternyata terdapat perbedaan hasil belajar A1 dengan A2. Nah, kayak gitu. Itu untuk statistik inferensial. Ini contohnya untuk statistik yang inferensial. Oke, sekarang kita tadi sudah belajar tentang statistik ya. Tadi ada yang bilang data. Sebenarnya data itu apa sih data itu? Ada yang tahu? Data itu adalah segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan sebagai penyusunan atau dokumentasi. Oke, jadi data itu adalah fakta atau angka atau apapun yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Bisa angka, bisa dari kuesioner atau dari manapun. Dan ada tambahan ya, yang sumbernya itu bisa terpercaya. Nah, kita tahu dia terpercaya atau tidak itu dari mana? Yaitu kita harus diuji statistik. Nah, ini kayak gitu. Dari situ. Oh, dia bisa dipercaya. Oh, saya memberikan kuesioner kepada Yoga. Setelah saya olah, oh ternyata jawaban kuesionernya itu valid dan reliable, bisa dipercaya. Oh, berarti yang diisi oleh Yoga itu bisa dipercaya. Nah, kayak gitu. Datanya itu bisa dipercaya. Nah, data sendiri itu banyak sekali macamnya. Ada beberapa macamnya. Menurut cara memperolehnya itu ada dua, yaitu data. Oke, ada data primer dan sekunder. Data primer itu data apa? Oke, data yang diperoleh secara langsung atau langsung ke respondennya.
Contohnya apa kalau semisal data primer? Nah, kayak gini. Contohnya adalah kuesioner, boleh. Kalau teman-teman ya biasanya kan disuruh mengisi kuesioner kayak gitu ya. Nah, itu termasuk, oh dia berarti sedang mengumpulkan data primernya kayak gitu. Atau mungkin wawancara, nah kayak gitu. Itu boleh. Atau mungkin lagi diobservasi, nah itu boleh. Itu namanya data primer. Kalau data sekunder kebalikan dari data primer adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, bisa melalui BPS, bisa melalui perusahaan-perusahaan yang sudah menyusun laporan keuangan ya kalau akuntansi. Nah, contohnya adalah laporan keuangan Unilever ya. Nah, itu contohnya data sekunder. Jadi bukan kita sendiri yang memperoleh, tapi lewat ada perantara yang lain gitu. Meskipun kita sendiri ya mendownload ya, tapi kan bukan kita yang mengerjakan untuk laporan keuangannya gitu. Itu tadi data menurut sumbernya. Sekarang data menurut sifatnya. Ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu, kalau dengar kata-kata kualitatif biasanya, kalau kuali kebalikannya kuanti. Nah, contohnya ini kalau kuali. Kalau kuali, data yang kuali itu berarti datanya si dia itu atau datanya peneliti itu tidak dijabarkan melalui angka atau bisa dipersepsikan oleh banyak orang itu dengan persepsinya masing-masing. Misalkan kayak gini, banyak mahasiswa Uniska yang memilih prodi manajemen. Kan kita nggak tahu ya banyaknya dari kalimat itu berapa. Mungkin bagi kita 100 itu sudah banyak. Tapi mungkin bagi dia, karena dia yang tahu datanya, mungkin bagi dia 300 yang banyak. Nah itu. Jadi tergantung point of view ya, jadi tergantung sudut pandangnya dari peneliti masing-masing. Itu data kualitatif. Kalau data kuantitatif sudah jelas, data kuantitatif itu berupa angka-angka kayak gini. Itu. Jadi ya pada golongan umur 15 sampai 19 tahun, itu untuk jumlahnya itu ada 7 juta sekian, nah kayak gitu. Lebih mudah untuk yang data kuantitatif daripada data yang kuali, kayak gitu. Nah ini juga termasuk ke dalam data kuali ya, yang biasanya kalau teman-teman kalau di kuesioner di sini kan ada tulisannya S kayak gitu ya. S, nah kayak gitu. Dari data-data kualisi kuesioner tadi itu bisa dipindah ke kuanti. Biasanya kan kalau SS itu biasanya angka 4. Terus habis itu setuju itu angka 3, begitu seterusnya sampai sangat tidak setuju. Kalau ada yang bingung silahkan bertanya. Ini sudah data menurut sifatnya. Nah, data menurut susunannya, ternyata ada ya macamnya data menurut susunannya, ada data acak sama data yang berkelompok. Ini contohnya data yang acak dan ini contohnya untuk yang data berkelompok. Jadi dia sudah dibuat kelompok ya, mulai dari kelas interval 10 sampai 19, untuk nilai UTS kelas A3 ada 1 orang, terus habis itu 20 sampai 29 nilai UTS-nya ada 6 orang, begitu seterusnya. Tuh, kalau yang ini kan belum, Nah, kalau yang ini kan belum dikelompokkan ya. Dia masih acak, ya, kayak gitu. Terlalu cepat saya menerangkan? Oh enggak. Yes. Oke, terus yang terakhir yaitu data menurut waktu pengumpulannya. Ada 3 ya, yaitu data cross section, ada data time series, dan ada data panel. Kalau yang data time series itu misalkan saya ingin mengumpulkan pendapatan CV X mulai dari tahun 1997 sampai tahun 2017.
Nah, itu masuk ke kategori ini gitu. Jadi objeknya itu hanya satu, tapi dia itu dari beberapa waktu periode kayak gitu. Kalau yang cross section itu kebalikannya, dia satu waktu tapi satu objek itu membutuhkan subobjek lain. Misalkan rasio keuangan tahun 2019 kayak gitu. Karena rasio keuangan banyak ya cara menghitungnya ya. Nah, kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan cross section. Nah, kalau panel itu gabungan dari keduanya. Berarti contoh nih, rasio keuangan perusahaan manufaktur mulai dari tahun 2017 sampai 2023, nah kayak gitu. Berarti kan banyak ya, cross sectionnya masuk, time seriesnya masuk. Biasanya yang dibuat skripsi atau tugas akhir, nah biasanya yang seperti itu yang biasanya kalau datanya berupa data panel gitu. Masih aman ya? Masih nyambung ya? Oke. Terus ini data kalau dilihat dari skala pengukuran data. Kalau teman-teman itu kalau lihat dari contohnya, mungkin teman-teman sering mendengar ya jenis kelamin, terus habis itu tingkat pendidikan, berat badan. Oh, ternyata jenis kelamin itu bisa dikategorikan sebagai data nominal. Oh, ternyata tingkat pendidikan itu kalau semisal di statistik itu bisa dikategorikan sebagai data ordinal atau dia bertingkat. Kalau nominal dia bertingkat, kalau nominal dia berkategori tapi dia tidak mempunyai tingkat. Jadi jenis kelamin kan mau dia perempuan, mau dia laki-laki kan sama aja ya. Ya, kayak gitu. Nah, kalau ordinal dia agak beda. Kalau nilai A, B, C kan beda ya. A kan nilainya tinggi daripada B. Nah, itu bisa masuk ke data ordinal. Dia berkategori tapi dia mempunyai tingkatnya sendiri-sendiri. Kayak ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Nah, kayak gitu. Kita ke materi yang terakhir yaitu alat untuk menyajikan data. Oh, ternyata untuk menyajikan data itu ternyata ada berbagai macam caranya. Tadi sudah disebutkan ya, satu ya, grafik, terus ada apa lagi? Tabel, terus diagram lingkaran, dan yang terakhir ada piktogram. Dari keempat ini kira-kira yang tidak unfamiliar atau tidak familiar itu yang mana? Piktogram. Yang paling familiar itu yang mana? Oke, yang tabel. Oke, terus Yes, ada lagi yang mau ditanyakan? Ngantuk ya? Ngantuk ya? Oh, wajahnya wis lemes. Oke, kalau ngantuk, bosen kita game dulu ya. Mau apa enggak? Oke, gamenya. Jadi nanti ini namanya word game. Jadi nanti di kotak-kotak ini ada berbagai huruf acak. Nanti silakan teman-teman cari yang sekiranya itu jawabannya dari soal-soalnya ini. Bisa horizontal, bisa vertikal, atau mungkin bisa diagonal gitu. Tapi kalau dari sini kan sudah kelihatan ya kayak ya jawabannya ya. Iya. Ada beberapa yang sudah kelihatan jawabannya yang horizontal sama vertikal ya. Tinggal nyari yang diagonal. Oke, nanti silahkan namanya ditulis di sini. Terus ini boleh diarsir, boleh. Mau langsung ditarik garis, boleh. Di stabilo pun juga boleh. Silahkan. 10 orang pertama. 1, 2, 3. Oke, silahkan. Sudah mengumpulkan semua?
Oke. Langsung melek ya? Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa? NPM? Oh, Triviana kemana dia? Oh, izin. Oke. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Silahkan gantian. Kalau tadi kan saya ya yang memimpin doa ya. Oke, sekarang gantian teman-teman yang memimpin doa. Saya berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akhiri, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan video cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Statistika Ekonomi pada semester 2. Semoga dapat memberikan gambaran dari kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Statistika Ekonomi pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.